Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. It's Diani again. And kali ini saya bakalan nge-share tentang strategi lulus SKD CPNS yang sudah saya buktikan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ada beberapa hal yang secara garis besar akan saya sampaikan. Pertama, info penting terkait SKD. Berikutnya adalah persiapan yang dilakukan sebelum tes SKD. Sama yang terakhir adalah strategi pengerjaan pada saat pelaksanaan tes. Masuk ke poin yang pertama, yaitu info penting yang harus kita ketahui ada di Permenpan RB nomor 24 tahun 2019. Apa aja isinya di dalam Permenpan ini? Berikut adalah isinya. Yang pertama tentang jumlah soal. Jadi jumlah soalnya ada 100, terdiri dari soal TWK 30 soal dan TIU serta TKP masing-masing 35 soal. Waktu pengerjaan adalah 90 menit. Kalau dibagi ke 100 soal, berarti satu soalnya diselesaikan dalam waktu kurang lebih 50 detik. Untuk penilaian TWK dan TIU, kalau jawaban kita benar poinnya adalah 5, kalau salah 0, tidak dijawab juga 0. TKP itu berbeda, jadi tidak ada poin 0 saat kita menjawab, yang ada adalah 1-5. Jadi A sampai E pilihan jawabannya itu mengandung masing-masing grade gitu ya. Jadi ada skor 1 sampai dengan 5, sedangkan kalau tidak dijawab skornya 0. Untuk kuota peserta SKB. Nah, jadi ketika kawan-kawan sudah berhasil melewati passing grade, itu tidak otomatis langsung lolos ke SKB. Tapi nanti akan ada perankingan, yaitu 3 kali formasi. Contoh, jumlah formasi kawan-kawan itu 2 orang yang dibutuhkan. Nanti berarti yang melaju ke SKB adalah 2 dikali 3, yaitu 6 orang. Begitupun ketika formasinya kuotanya hanya 1, berarti nanti yang melaju ke SKB itu hanya 3 orang dengan skor tertinggi. Passing grade. Nah, passing grade ini totalnya 271. TWK skornya minimal 65, TIU minimal 80, dan TKP minimal 126. Tapi ini kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan nilai yang maksimal, karena itu tadi ya yang melaju ke SKB yang berhak hanya 3 orang dengan skor tertinggi, otomatis kita butuh tidak hanya lolos passing grade, tapi kita butuh untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, kalau kita maksimal nih, TWK betul semua itu 150, TIU sama TKP betul semua 175 masing-masing. Kalau di total semuanya adalah 500. Oke, masuk ke pra-SKD. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum tes dimulai? Yang pertama, buat target belajar. Jadi kawan-kawan, ketika kemarin saya sebelum SKD, saya petakan dulu waktu saya persiapan sampai dengan pelaksanaan tes itu berapa lama. Misalnya waktu itu saya 2 bulan kurang lebih. Nah, dari 2 bulan itu nanti kita targetkan setiap minggu target belajarnya mau belajar apa aja nih. Diturunkan lagi sampai dengan target belajar harian. Karena waktu itu saya masih bekerja, jadi saya harus pintar-pintar untuk memanage waktu. Dari kisi-kisi yang kemarin sudah saya share di video saya sebelumnya, itu di list, lalu kita nanti diturunkan gitu ya, target belajar mingguan sampai dengan harian. Nanti kita juga bisa memetakan kita masih lemah di perihal apa, itulah yang akan diperdalam pertama atau porsinya diperbanyak pada saat membuat target belajar. Lalu berlatih manajemen waktu. Kita menjawab satu soal cuma punya waktu kurang lebih 50 detik. Sehingga di sini dibutuhkan sekali kemampuan manajemen waktu. Lalu yang berikutnya adalah ikut simulasi CAT. Nah, jujur ini sangat membantu sekali ya. Jadi ketika tahun
2019 dilanjutin tesnya 2020. Itu kan merupakan tes pertama saya. Jadi saya masih belum ada bayangan sama sekali CAT itu kayak gimana ya realnya. Nah, waktu itu saya ikut simulasi CAT yang diadakan sama BKN. Nah, kebetulan BKN mengadakan, saya buru-buru daftar karena kuotanya sangat terbatas. Alhamdulillah saya dapat kuota. Nah, dari situ saya mendapatkan dua hal. Yang pertama, gambaran bagaimana sistem CAT itu sendiri, terus apakah soalnya itu bisa dilompat-lompat ngerjainnya, terus tata urutannya kayak gimana, itu saya jadi kegambar gitu ya. Skornya pun akan langsung muncul ketika kita sudah menyelesaikan tes. Lalu yang kedua adalah saya jadi tahu tipe-tipe soal yang keluar itu sampelnya apa saja. Jadi saya lebih bisa persiapan pada waktu itu. Nah, teman-teman juga bisa ketika nanti BKN gitu ya mengagendakan simulasi CAT yang biasanya kuotanya terbatas, teman-teman segera mendaftar. Atau kalau misalnya belum mendapatkan kuota, teman-teman juga bisa ikut simulasi CAT yang diadakan sama swasta kayak lembaga-lembaga bimbel. Biasanya ada juga yang mengadakan simulasi CAT. Lalu ini juga nggak kalah penting ya, kita menyiapkan mentalitas nih sebelum tes. Yang pertama itu jangan begadang, karena ini akan sangat mempengaruhi konsentrasi kita. Kalau kitanya ngantukan atau kurang tidur, itu pasti nggak akan optimal. Terus siapkan juga syarat tes, jangan sampai misalnya rumah kita jauh dari tempat tes, apalagi yang dari luar kota. Nah, jangan sampai syarat-syarat tesnya itu ketinggalan gitu, karena itu juga akan mengacaukan psikologis kita ketika syarat-syarat yang dibutuhkan ternyata nggak kita bawa. Terus jangan lupa sarapan dulu. Asli ini penting banget kawan-kawan, karena percayalah kita bakalan lapar banget, karena nanti otak kita kan bakal mikir banget ya. Nah, itu jangan sampai nggak sarapan, karena kalian kalau keroncongan bisa-bisa nanti nggak fokus. Sama yang terakhir, jangan datang mepet, karena kalau mepet bayangin udah keringetan misalnya lari-larian gitu ya, psikologis udah gak karuan, deg-degan. Nah, disuruh ngerjain tes itu pasti nantinya bakalan beda deh hasilnya sama yang betul-betul sudah datang dari jauh-jauh waktu sebelum tes dimulai, sudah di situ, sudah rileks, itu pasti nanti akan berbeda hasilnya. Lalu pas SKD, bagaimana sih strategi pengerjaan saya ketika itu? Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum tes. Terus urutan dan durasi. Nah, jadi kalau saya kemarin itu, jadi saya menyarankan sekali kawan-kawan bisa mengerjakan dulu dari TWK. Jadi 20 menit maksimal pengerjaan TWK di awal-awal. Karena TWK itu kan soalnya hanya 30 ya, dan dia kalau dibandingkan dengan TKP itu tidak terlalu panjang. Makanya kerjakan dulu nih si TWK di awal-awal. Kalau udah selesai, lanjut ke TKP. TKP itu soalnya panjang-panjang. Nah, ini kita usahakan selesai dalam waktu maksimal 25 menit. Kalau udah selesai TKP baru kita lanjut ke TIU. Jadi TIU ini karena ngitung-ngitung kita butuh lebih banyak waktu, ini kita alokasikan maksimal 30 menit untuk mengerjakan TIU. Nah, ini kan kalau di total ada 80 menit, sisa 10 menit. Nah, itu digunakan untuk melengkapi semua jawaban. Jangan sampai ada yang kosong, karena itu sayang sekali ya teman-teman. Karena kalaupun kita salah, itu jawaban kita poinnya tidak akan dikurangi. Jadi lebih baik kalau misalnya kita menjawab semua soal. Lalu yang berikutnya, amankan passing grade. Maksudnya gimana? Nah, jadi ini batas bawah atau minimal kita tuh harus menjawab dengan benar, atau pada saat menjawab tuh kita yakin gitu kalau jawaban kita tuh benar. Kalau TWK kita yakin benar sebanyak 13 soal. TKP itu yakin benar minimal 26 soal dengan asumsi poin tertinggi atau poin 5. Kalau TIU itu minimal 16 soal menjawab benar. Nah, ini masih mengamankan passing grade ya, atau minimal gitu kawan-kawan. Tapi target kita itu kan nilai yang maksimal, tapi minimal ini dulu supaya bisa aman passing grade gitu. Jadi nggak boleh kurang dari ini gitu jawabannya. Betulnya. Lalu kuasai teknik membaca dan menghitung cepat. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya, karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita butuh tidak hanya ketepatan tapi juga kecepatan. Nah, nanti
Jadi ketika membaca usahakan hanya 1 kali tapi dengan fokus, jangan diulang karena itu akan memakan waktu. Apalagi TKP, kalau diulang itu bacaannya panjang-panjang. Mungkin kalau 1 soal kita ngerasanya sebentar nggak kerasa, tapi kalau dikalikan berapa puluh soal, nah itu pasti bakal mengecaukan gitu manajemen waktu kita. Jadi usahakan fokus sekali baca cepat. Begitupun ketika tiup hitung dengan cepat. Beda sama kayak kita ngerjain matematika kan caranya harus lengkap gitu ya. Kalau ini kan nggak harus, ya udah nggak apa-apa, acak-acakan pun nggak apa-apa, yang penting trik cepatnya kita menguasai. Lalu kalau misalnya ada soal sulit, jangan stuck di situ, lewati terus cat soalnya yang masih belum kalian isi atau yang kalian masih ragu-ragu gitu. Jangan menghabiskan waktu di satu soal yang sulit karena itu akan mempengaruhi pengerjaan secara keseluruhan. Kalian nanti sediain aja entah di pojok kiri atau kanan, intinya ada space gitu, nanti kalian buat nyatet nomor-nomor yang belum kalian isi. Nah terus jangan panik, tetap tenang karena kawan-kawan percaya sama saya, kita udah persiapan setengah tahun pun 1 tahun pun, kalau pada saat hari H kita panik, kita nggak tenang, itu nggak relax, pasti semua yang udah kita siapin tuh buyar. Yang namanya orang panik kan pasti susah mikir jernih, terus apa-apa yang udah dipelajari jadi lupa. Nah makanya penting sekali state-nya kita, psikis state-nya kita tuh harus bagus gitu untuk mendukung intelijensi atau otak kita juga bekerja dengan optimal. Persembahkanlah yang terbaik ya kawan-kawan, kalau kita tidak ingin menyesal. Karena ini ada quote yang bagus sekali dari William Hung. Jadi beliau mengatakan, I already gave my best, I have no regrets at all. Jadi kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita pasti nggak akan menyesal. Tuh kawan-kawan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Nah ini nanti, ini kan masih permen Pan RB yang lama ya biasanya. Di menjelang tes itu akan dikeluarkan lagi permen Pan RB yang terbaru. Kalau sudah keluar, saya insya Allah akan bahas juga di channel YouTube saya. Jadi jangan lupa di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis dan akan memacu saya gitu ya untuk terus berkarya. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah lolos tes dan mau share gitu ya strategi SKD-nya seperti apa hingga bisa lolos. Boleh banget taruh di kolom komentar. Begitupun teman-teman yang akan melakukan tes, yang mau ada yang ditanyakan atau mungkin mau ada ide nih buat konten YouTube saya yang selanjutnya, monggo bisa taruh di kolom komentar. Itu saja dari saya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.